tingkat ketimpangannya tinggi. Ketimpangannya tinggi, ya, disparitas kesenjangan sosialnya itu tinggi. Jika itu terjadi di suatu negara, maka di situ bisa beroperasi, ya, oligarki itu dengan bebas dan sangat kuat berkuasa. Menurut Jeffrey Winters, ahli oligarki Indonesia, di Athena membutuhkan perbedaan 1:10.000 untuk bisa melahirkan oligarki. Amerika saat ini ada oligarki karena ada ketimpangan 1:20.000 kali lipat. Jadi munculnya oligarki adanya ketimpangan, kata Profesor Firman Nur. Ini saya belum dengar semua ininya, ya, baru pertama tadi, belum mendengar video ini. Saya nyoba memahami. Kalau di Amerika oligarki muncul itu kalau ada ketimpangan itu 1:20.000. Kita lihat Indonesia berapa kalau gitu. Ini karena menurut Jeffrey Winters, ya, Jeffrey Winters dia sebut sebagai ahli oligarki Indonesia. Dulu kayaknya pernah ke Indonesia, dia seorang Indonesianis, ya, Jeffrey Winters, ya. Jeffrey Winters di sekitar tahun 2014, 8 tahun yang lalu, dia mengatakan ketimpangan di Indonesia itu sekitar 463.000 kali lipat. 463.000 kali lipat, jadi 1:463.000 orang, ya. Timpangannya begitu besar, ya. Dan sekarang jumlahnya double, diperkirakan 800.000 kali lipat. Makanya ada kalangan sultan yang sangat luar biasa hidupnya, ya. Ada yang mereka di perbatasan mau makan saja makan umbi-umbian layaknya ternak. Jangan bisa diharapkan kalau kita bisa melawan oligarki dengan mudah dengan ketimpangan yang ada seperti itu. 10% orang terkaya di Indonesia hari ini menguasai kue ekonomi kita sebesar 75%. Kue ekonomi Indonesia 100%. 75% dikuasai oleh 10% orang kaya di Indonesia, dan sisanya yang 100 dikurang 75 kan 25%, itu diperebutkan, ya, oleh 90% orang Indonesia. Jadi tingkat ketimpangan ekonomi begitu melebar dan mendalam, ya, di Indonesia, ya. Yang tadi kata Jeffrey Winters itu kan bisa muncul oligarki atau oligarki di Indonesia muncul kalau atau perbandingannya 1:463.000 kesenjangannya itu perbandingannya. Tapi sekarang sudah hampir 2 kali lipatnya, 1:800.000, ya. Orang miskin, semiskin-miskinnya. Artinya kita semua sisanya 90%, eker-ekeran berebut yang 25%. Jadi jangan bayangkan demokrasi kita, pemilu kita akan baik-baik saja, konsep one man one vote akan berjalan kalau ketimpangan demikian hebat. Karena satu orang bisa membeli ribuan, belasan ribu suara. Oh, karena orang nggak punya uang, orang miskin itu bisa dibeli suaranya, ya. Satu orang bisa membeli atau mengcover belasan ribu suara, ya, dibeli. Kan sistem kita kan one man one vote, ya, satu orang satu suara, kan sah itu. Dan 10.000 di Jakarta mungkin nothing, ya, itu 5 kali parkir itu. Tapi 10.000 di daerah terpencil meaningful, dan itu yang menjadi sasaran oligarki. Meaningful, ya, uang 10.000 di daerah terpencil itu sangat meaningful, sangat berguna, sangat bermakna. Tapi kalau di Jakarta mungkin hanya 5 kali parkir yang 2000-an itu, ya. Nah, sasaran dari oligarki karena tadi adalah orang-orang miskin yang di daerah-daerah terpencil tadi. Apa betul
Maksudnya begitu, kita lihat. Oligarki tidak akan pernah mengarahkan amunisinya ke wilayah urban perkotaan, tidak. Dia akan menyasar ke wilayah-wilayah itu. Oligarki dengan proksinya, dengan pasukannya akan memilih kampung ketimbang kompleks untuk bergerilya. Karena bergerilya itu maksudnya memberi suara itu ya. Dia akan menggarap penduduk-penduduk miskin di sebuah kampung yang perlu uang, yang sangat miskin, dibanding dia menggarap komplek. Orang komplek cenderung punya penghasilan tetap dan secara pendidikan juga lebih homogen, lebih berpendidikan, dan mungkin juga sukar untuk dibeli ya. Tapi kalau orang kampung, dia dapat amplop putih yang isinya 10.000, dia sikat milih calon yang ngasih ini, yang amplop tadi, atau orang tertentu yang disuruh oleh pemberi amplop tadi. itu tadi, oligarki hanya akan tumbuh kalau ada ketimpangan, dan itu berarti rakyat miskin. So, tantangan kita ke depan adalah memakmurkan negara ini. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Kunci melawan oligarki secara teoritis ya berarti membongkar kemiskinan, memakmurkan, bahasanya tadi, bahasa Profesor Dr. Firman Nur, memakmurkan orang-orang miskin. Tapi itu satu pekerjaan yang luar biasa sukar ya. Sudah 7 presiden, justru kemiskinan itu makin tidak berkurang di Indonesia ya sekarang. Meskipun itu adalah kunci, karena oligarki tidak bisa beroperasi kecuali di kawasan-kawasan miskin, bukan di kawasan urban, tapi di kawasan rakyat yang nggak punya uang, yang melarat. Kalau kita ingin terbebas dari oligarki. Yang kedua, sejauh biaya politik kita sangat tinggi, yang bisa mengcover biaya politik itu siapa? Oligarki. Jadi kedua, sebab oligarki kuat di Indonesia ada 7 sebabnya ya. Satu, yang pertama tadi adalah ketimpangan yang besar antara penduduk miskin dengan penduduk kaya, itu terlalu melebar, terlalu mendalam ya. Disparitas ekonominya itu, kesenjangan ekonomi. Terus kedua, biaya politik ya. Pemilu, pilkada dan lain-lain itu tinggi, dan itu yang bisa mengcover, yang bisa membiayai uang yang digunakan untuk calon-calon itu siapa ya? Oligarki yang punya uang itu dipinjemin dulu ke calon-calon yang melarat itu. Nah, kemungkinan Anies Baswedan kan kekayaan cuma 10 miliar, kalau Surya Paloh itu kan 9 triliun ya kan. Nah tentu dengan mudah kalau memang Surya Paloh itu bagian dari oligarki, tentu dia akan mengasuh Anies, membiayai Anies dengan konsesi-konsesi politik tertentu. Setelah Anies jadi presiden, tentu grup dagangnya atau Surya Paloh itu dapat apa gitu ya. Nah, itu kan akhirnya Anies akan dijinakkan ya oleh oligarki. Kalau kita sepakat bahwa oligarki itu juga termasuk Surya Paloh karena punya teman-teman sama-sama pedagang besar atau wirausaha besar ya. Partai politik pasti akan bergantung, atau siapapun yang ingin maju di dalam kontestasi politik, mengingat demikian mahalnya kehidupan politik, pasti akan, atau bukan pasti, mahal itu berapa sih? Kalau jadi presiden kira-kira perlu berapa triliun ya? Berapa miliar apa berapa triliun? Kalau bupati berapa? Mungkin nanti ada jawabannya di video ini yang belum saya lihat ya. akan sangat wajar kalau bersentuhan dengan investor-investor politik yang namanya oligarki. Salah satunya adalah karena ada prasyarat presidensial threshold itu, 20% kursi, 25% suara. Untuk eligible, untuk bisa memenuhi itu, dari mana uangnya? Dia butuh investor. Kajian KPK sudah membuktikan demikian mahalnya kontestasi politik Indonesia. Sebetulnya tidak mungkin satu orang itu bisa memenuhi kebutuhan berpolitik, kecuali memang digerakkan oleh satu idealisme dan ideologi yang kuat. Ya, tapi kenyataannya ideologi dan